beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kita narasumber bernama Ibu Tiara. Assalamualaikum Ibu Tiara. Selain Ibu Tiara ada juga Pak Ustadz Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir kembali di Tawakal. Jadi pemirsa dan juga Pak Ustadz, Ibu Tiara ini dia punya masalah dengan ibunya. Hingga saat ini dia tidak pernah bisa memaafkan ibunya atas kesalahan-kesalahan sebelumnya. Mbak Tiara, sudah berapa lama membenci ibu seperti itu sampai sekarang? Dari usia 10 tahun dan sampai saat ini. Boleh jelaskan kenapa bisa mulai membenci? Ya, seharusnya seorang ibu itu menjaga anaknya, mengurus rumah tangga, melayani suami, tapi itu hanya mimpi bagiku karena ibu yang bekerja sebagai biasa. Oke, terus kemudian? Ya, saya tahu semua itu karena banyak laki-laki yang menjemput ibu saya. Dia sibuk dengan menjual dirinya kepada laki-laki lain selain ayah saya. Yakin kalau apa yang dilakukan ibu itu pekerjaannya sebetulnya yakin tahu dari mana? Karena Cuma gara-gara orang laki-laki baik yang datang itu aja? Atau ada yang lain? Karena saya pernah melihat langsung ibu saya berciuman dan berpelukan dengan pria lain selain ayah saya. Pak Ustadz, jadi gimana nih Pak Ustadz kondisinya ibu ini adalah dia benci sama ibunya karena ibunya melakukan penyimpangan dalam bentuk seks begitu Pak Ustadz? Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Mbak Tiara membenci perbuatan buruk dari yang dilakukan ibu sudah benar. Tapi yang tidak boleh adalah membenci ibu secara keseluruhan. Jadi kita membenci seseorang itu harus membenci perbuatannya, bukan membenci pada personnya. Jadi ketika ibundanya melakukan keburukan yang tadi disampaikan Mbak Tiara, memang kita prihatin karena tidak seharusnya. Jadi ibu itu kalau di banyak hadis kan jelaskan ibu itu kan madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Yang pertama kali memperkenalkan dunia luar, lingkungan dan seterusnya, termasuk memperkenal nilai-nilai, ya ibu yang pertama kali. Karena inilah pentingnya ada kaitan misalkan orang ini bagi para pemuda yang mau mencari jodoh, tidak semata-mata nyaman di mata tetapi juga nyaman di hati. Nyaman di mata itu physically, nyaman di hati itu maknanya adalah kita mempersiapkan bahwa yang kita cari ini bukan semata-mata teman hidup tapi juga teman yang mengasuh anak-anak kita. Lah tadi pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Tiara ini kan memberikan contoh pada kita bahwa seharusnya ibu itu tadi yang disampaikan, ibu itu kan memberikan bimbingan. Kalau yang pertama memberikan menyusui selama 2 tahun. Yurdina haulaini kamilaini liman aroda yutim marodoa. Ini gunanya adalah untuk apa? Ada transmisi kasih sayang. Yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan pada anak, maka dilakukan. Tapi yang lebih dari itu adalah yang kedua adalah memberikan bimbingan. Tapi kan tidak didapatkan tadi itu. Karena apa? Karena ibunya pertama knowledge-nya terbatas, baik itu knowledge secara umum maupun knowledge dalam mana pengetahuan pemahaman agama. Karena apa yang dilakukan sudah jauh melenceng karena ini adalah perbuatan yang dicela oleh agama sampai melakukan praktek tadi. Kemudian Mbak Tiara, sikap ibunya Mbak Tiara setelah Mbak Tiara tahu kayak gitu, baik atau jahat? Ya jahat, dibilang baik, ibu pasti baik, tapi kelakuannya kepada saya itu sering kali dia berkata bahwa saya ini bukan anaknya gitu. Setiap kali saya bilang, mama
aku lagi mau main sama mama gitu. Cuma terkadang dia selalu bilang bahwa saya ini bukan anaknya ya. Saya cuman anak yang dipungut dari tempat sampah. Pastikan dulu dan pastinya biar aku makin laku. Bu, ibu mau kemana? Ibu mau jalan sama Om Noval. Bu, udahlah Bu, ibu nggak usah jalan sama laki-laki itu lagi. Aku mau, Bu. Udah deh, kamu diem. Jangan bikin marah ibu. Aku mau, Bu, sama teman-teman aku. Kamu tuh susah dibilangin ya. Jangan suka ikut campur urusan ibu. Lagian kamu itu bukan anak ibu. Kamu hanyalah anak pungut yang diambil bapak kamu dari tempat sampah. Ngerti gak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ibu jahat. Mulut tuh anak. Sayang. Jalan yuk. Cakep aja deh. Ya dong sayang. Biar kamu ngasih banyak duit sama aku. Mau kemana kita ya? Nah, jalan lagi. Oke, ayo. Dapat bukti dari mana kalau memang bukan anaknya? Dia pernah ngasih tahu apa nggak gitu atau apa? Dia cuma sekedar ngomong itu aja. Iya, dia cuma sekadar ngomong kayak gitu. Udahlah, nggak usah ngurusin hidup gue, katanya. Lo tuh cuma anak yang boleh gue pungut dari tempat sampah. Mbak Tiara sendiri pernah nanya kebenaran soal itu? Sempat nanya ke papa, tapi papa bilang nggak kok, kamu anak papa gitu. Papa sayang sama kamu, mungkin mama kayak gitu karena capek. Saya selalu berkata, ibu, saya butuh waktu sama ibu, tapi nggak ada gitu. Sedangkan ayah saya selalu menjadi seorang ibu buat saya. Ayah, Mbak tahu kalau ibu kerjaannya seperti itu dan membiarkan? Ayah tuh udah melarang sama ibu itu, cuma mungkin karena ibunya aja durhaka sama ayah, jadi ya udahlah, nggak apa-apa setelah dia gitu. Mungkin karena perekonomian keluarga juga, karena pendapatan ayah mungkin buat ibu nggak cukup buat mencukupi keluarga yang hanya seorang pemulung. Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz kondisi ayahnya Mbak ini tahu gitu kondisi istrinya seperti itu tapi membiarkan, gimana nih Pak Ustadz? Jadi gini Mas Farid, kalau kita mengatakan membiarkan mungkin sulit juga ya, karena kan sering kali begini. Jadi ekonomi kadang-kadang mempengaruhi orang, tetapi tidak selamanya faktor ekonomi menjadi dominan. Kalau tadi yang pertama tadi kan faktor ibu tadi sampai muncul ucapan tidak mengakui anak, ini sebenarnya tidak dibolehkan dalam agama. Apapun keadaan anak kita, kalau itu adalah anak kita harus jaga anak. Bahkan mohon maaf ini misalkan ada seorang ibu kemudian melahirkan anak yang cacat, mungkin saya pernah menyaksikan nggak ada begini dua-duanya lengan nggak ada, kakinya nggak ada. Tapi saya memperhatikan kasih sayang luar biasa dari seorang ibu sehingga anak ini tumbuh menjadi dewasa dan menjadi mandiri, terbatas secara fisik tadi, tapi imajinasinya kuat, kreasinya kuat, melukisnya itu pakai hanya dari sini saja. Tapi kemudian akhirnya apa? Saya menyaksikan Mas Farid. Dan ini pentas tidak hanya kelas Indonesia tapi kelas internasional di Sydney nih. Saya menyaksikan ini. Jadi luar biasa ini. Jadi dapat cerita ini gitu. Tadi kenapa ini anak ini tumbuh? Karena tumbuh dari kasih sayang. Karena itu saya sering mengatakan begini. Orang itu boleh ada keterbatasan ekonomi, keterbatasan tempat, fasilitas. Tetapi yang tidak boleh adalah terbatasnya orang tua dalam memberikan kasih sayang dan perhatian. Terbatasnya fisik, terbatasnya fasilitas. Tapi kalau orang tua itu kasih sayangnya tinggi, maka anak ini akan tumbuh menjadi hebat sekali gitu. Lah tadi ini kan Mbak Tiara ini di lingkungan keluarga tidak mendapatkan itu dari ibunya tadi. Satu-satunya diharapkan adalah dari ayah. Ayahnya sebenarnya bagus, perhatiannya kasih sayang. Kalau tadi kan sempat diajak putar-putar, mohon maaf dengan naik gerobak, tidak fisikalinya yang kita lihat, tetapi perhatian orang tua tadi. Tapi kenapa ayahnya tadi Mas Farid menyatakan membiarkan? Mungkin tidak berdaya berhadapan dengan ibu tadi itu. Dengan ibunya tidak berdaya sehingga ya sudahlah, daripada konflik ini udahlah biarkanlah apa yang dilakukan. Sebenarnya tidak dibolehkan juga seorang suami seperti ini. Ayah sebagai kepala keluarga, apapun keadaannya harus tegas berlaku seperti ini. Sebab dengan membiarkan ibunya ini seperti tadi itu, maka sama dengan memberikan contoh kepada anaknya tidak baik menyaksikan keadaan ibunya. Nah inilah yang kemudian akhirnya menjadikan
pertumbuhan pemikiran psikis daripada Mbak Tiara ini tidak sebagaimana anak-anak usia lainnya, sehingga ada beban psikis yang sangat berat kalau kita lihat dari cerita yang disampaikan tadi. Ya, beban itu mengakibatkan Mbak Tiara ini begitu bencinya sama ibunya. Betul, betul. Mbak Tiara, mau tanya, ayahnya Mbak Tiara ini menafkahi Tiara? Iya, menafkahi. Cuma mungkin karena pekerjaan ibu seorang freska, ayah jadi lebih melampiaskan dirinya berjudi, mabuk-mabukan. Terkadang juga main kasar, main tangan gitu. Mungkin Main tangan sama ibu, kadang sama aku juga. Oh ya? Karena mungkin udah gak kuat atau udah stres, depresi dengan sikap ibu seperti itu. Ini Pak Ustadz, kondisinya ayahnya bukannya, mohon maaf, lebih dekat ke Allah gitu, tapi dia malah melampiaskan kekesalannya mungkin dalam tanda kutip terhadap istrinya dengan cara mabuk-mabukan dan juga bahkan mengalukan kekerasan Pak Ustadz. Iya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya dalam kehidupan di rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi tadi? Misalkan kewajiban agama, tuntunan sholat, kemudian misalkan ada nggak menyempatkan waktu, misalkan meskipun sambil memulung tapi ada meluangkan waktunya untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, nasihat, ceramah-ceramah misalkan. Sehingga kenapa tadi mengalami depresi? Karena tidak ada lagi pegangan, yang dia pegang satu-satunya agama bukan tidak ada, norma masyarakat juga tidak lagi menjadi acuannya. Akhirnya apa? Ikutlah membalas pelampiasan yang dilakukan oleh ibundanya tadi. Akhirnya apa? Dengan berjudi, maka makin jauhlah suasana rahmat Allah di sana, makin jauh jadi sinar ilahi di sana. Akhirnya apa? Mbak Tiara yang usia anak yang seharusnya dapat kasih sayang, justru dapat luapan emosi dengan cara kekerasan tadi itu. Iya, memori ini sangat berat tentunya. Iya, betul. Nah, Mbak Tiara, apakah ada dampak negatifnya dari Mbak Tiara yang Mbak Tiara jalani sehari-hari? Karena saya dan keluarga tinggal di lingkungan yang semrawut. Waktu SMP, sebenarnya dari umur 5 tahun, dari umur sekitar 9 tahun saya udah kena lakukan pelecehan seksual. 9 tahun? Mana? Mau pulang bang? Pulang mana? Ke rumah. Udah, ikut sama abang aja. Ih, mau kemana? Nah, nanti abang Ih, ikut, udah, gak ayo. mau. Ih, Ayo, ih, ikut. Aduh, abang, gue gak mau. Bapak, Tiara, kamu nangis? Ada apa nak? Hah? gak apa-apa. Ya Allah, Bapak. Bapak mabuk lagi. Enggak. Bapak kayak gini biar nggak stres. Mikirin ibu kamu yang demi mendapatkan uang yang banyak. Ibu kamu udah Tiara, maafin bapak ya nak. Maafin ibu kamu juga nak. Enggak. Aku gak akan pernah maafin kalian. Tiara, tunggu. Oleh siapa? Oleh tetangga dekat rumah, dan itu pun berlaku berulang-ulang. Berulang-ulang. Mbak Tiara nggak coba ngomong sama orang tua? Karena mereka juga gak akan pernah ngerti dengan perasaan saya. Buat apa saya cerita? Buat apa saya cerita? Setiap kali saya cuma mau bilang, saya mau cerita, cuma mereka gak peduli. Dan mau cerita sama orang-orang pun saya belum mengerti apa-apa soal itu. Sampai pada akhirnya, waktu SMP saya diperkosa. Seandainya ibu saya masih hidup, saya cuma mau bilang kalau saya tuh benci banget sama ibu saya. Seandainya ibu saya nggak bekerja seperti itu, seandainya saya nggak tinggal di tempat seperti itu, mungkin kejadian itu nggak akan terjadi pada diri saya. Astagfirullah, maksudnya ada orang yang memanfaatkan apa yang terjadi di keluarganya Mbak Tiara nih. Kita sesungguhnya prihatin sekali setiap ada mendengar kisah pilu seperti ini. Salah seorang sejarawan Islam terkenal, sosiolog terkenal, Ibnu Khaldun itu menyatakan begini, Al-mar'u ibnul bi'ah, di kisah lain menyebutkan ar-rajul ibnul bi'ah,
seseorang itu adalah anak lingkungannya. Apa maknanya? Kalau lingkungannya baik, pasti anaknya akan tumbuh menjadi baik. Kalau lingkungannya rusak, lingkungannya kumuh moral, kumuh tata susila, maka anak juga akan tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Karena itulah pentingnya menempatkan lingkungan menjadi baik. Tapi ini juga menjadi menjadi pendidikan kepada para orang tua, pada anak-anak kita juga. Pentingnya ada pendidikan seks usia dini. Pendidikan seks dini sejak dini itu bukan berarti memperkenalkan, bukan, tetapi misalkan dalam tubuh anak-anak fungsi, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak dibolehkan, mana wilayah ini perlu diperkenalkan. Jadi ketika ada orang lain di luar lingkungan terdekatnya, kerabat muhrimnya ini, maka tidak boleh menyentuh ini. Anak dari kecil kenalkan, sehingga ketika melihatin wah ini tidak dibolehkan. Tetapi kan tidak mendapatkan tadi itu kan, karena faktor pertama faktor pendidikan, yang kedua faktor pemahaman agama, yang ketiga karena faktor himpitan ekonomi, yang keempat faktor moral yang terjadi melalui ibundanya tadi, sehingga akhirnya semacam ini. Tetapi ada hal yang terpenting Mas Farid, yang dari kisah dilakukan tadi kan disebut-sebut tidak memaafkan ibunda. Saya selalu menasihatkan dalam keadaan apapun, terpaksa maupun tidak terpaksa, perih maupun tidak perih, seorang anak harus memiliki kelapangan jiwa untuk berusaha memaafkan apapun yang terjadi dengan orang tuanya atau ibundanya. Apalagi, mohon maaf, apalagi ibunda sudah tidak ada, maka tidak ada jalan kecuali kita melapangkan, memaafkan. Dosa orang tua kepada anak, misalkan bebannya, tapi ada jasa orang tua terutama ibu, yaitu ketika melahirkan, yang kata Nabi tidak bisa didebus, dibalas budi dengan apapun. Jadi saya menasihatkan, menyarankan kepada Mbak Tiara, mulai melatih hati dimaafkan. Karena mungkin dengan cara seperti itu mungkin Allah juga akan membukakan, berikan jalan pada Mbak Tiara mungkin ke depan menjadi yang lebih baik dalam kehidupannya. Mbak Tiara, saya mendengar kalau Mbak Tiara ini kan mendapatkan cobaan hidup yang banyak sekali dan bertubi-tubi. Saya dengar katanya Mbak Tiara pernah ingin mencoba bunuh diri, betul? Karena saya depresi dengan kehidupan saya. Kenapa saya nggak bisa seperti anak-anak yang lain gitu? Rasanya saya ingin mati aja. Saya nggak mau untuk berada di dunia ini. Karena melihat tingkah laku ibu saya seperti itu, ayah saya seperti itu, bahkan teman-teman yang ngebully saya karena pekerjaan ayah dan ibu saya. Jadi saya nggak sanggup buat berada di dunia ini, dan saya rasanya ingin mengakhiri hidup saya saja gitu, Mas Farid. Udah pernah, mohon maaf saya jadi, maksudnya udah pernah coba melakukan atau memang baru berniat? Sudah melakukan dengan meminum sabun pencuci piring, meminum obat sakit kepala dan obat lambung yang begitu banyak dosisnya. Lalu kemudian siapa yang menyelamatkan Mbak Tiara? Ada orang yang langsung kasih saya susu gitu buat menetralisir racunnya sehingga saya dapat diselamatkan. Syukurlah Pak Ustadz, Mbak Tiara sempat mengambil jalan pintas karena tidak kuat dengan begitu besarnya cobaan yang dia terima. Bunuh diri itu adalah salah satu jalan yang dikutuk oleh Allah. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah engkau menghancurkan dirimu ke dalam pintu kebinasaan. Maksudnya membunuh diri, tidak dibolehkan. Allah yang berikan umur, hanya Allah lah yang berhak untuk mencabut umur tersebut. Maka tidak dibolehkan dengan cara apapun. Orang yang bunuh diri, maka itu termasuk dosa besar. Meninggalnya pun Allah tidak maafkan. Dan Mbak Tiara, Allah sudah menyelamatkan ini. Anda sudah menempuh mau bunuh diri, tapi Allah masih kasih sayang Allah lebih panjang pada kita. Allah selamatkan, maka mari dibawa ke masa depan yang lebih baik ini. Kita isi Mbak Tiara bisa keluar dari dari trauma tadi itu dengan cara apa? Bergumul dengan orang-orang baik, ikut dalam majelis yang baik, tidak usah minder. Pengalaman yang sudah-sudah, tapi mari kita song-song untuk yang lebih baik. Kata Allah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu mir rahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu amat sangat luas. Jadi Ahmad bin Hambal pernah menyatakan pada muridnya, kalau Anda ingin mengukur rahmat Allah, apa yang sudah Anda dapatkan dan apa yang belum, datanglah ke laut, lantas celupkan jari telunjukmu. Ketika Anda angkat, air yang basah itulah nikmat yang baru Anda rasakan. Yang tertinggal itulah nikmat Allah yang belum Anda rasakan. Berarti apa? Nikmat Allah masih luas. Mari kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Mbak Tiara dengan banyak masalah seperti itu, ada kesulitan nggak berinteraksi dengan orang luar gitu? Jadi saya lebih banyak menyendiri aja. Menyendiri. Saya
berhenti sekolah, saya berhenti kuliah karena saya malu sama teman-teman saya karena pekerjaan ibu saya seorang PSK. Pekerjaan ibu saya karmanya tuh saya selalu berpikir bahwa saya dapat karmanya atas pekerjaan ibu saya gitu. Jadi saya harus menanggung semua itu karena pekerjaan ibu saya. Pak Ustadz, ini apakah benar ada hal yang seperti itu Ustadz yang dilakukan oleh orang terdahulu dari kita, orang tua atau siapapun bisa membawa dampak buruk ke kita? Ya begini Mas Arit, sebenarnya enggak ada, dalam tuntunan agama Islam memang nggak ada istilah karma. Tapi memang faktor kadang-kadang begini, nama baik orang tua itu juga bisa mempengaruhi kita menjadi nama baik besar. Tapi Islam itu kan memberikan penghargaan bahwa sesungguhnya seseorang itu ditentukan karena amal baik seseorang itu. Kalau kita ini beramal baik, maka Allah akan mengangkat derajat kita dengan kebaikan kita gitu loh. Biar orang tua kita hebat, tapi kita nggak menjadi hebat, dalam agama Islam nggak ada itu, dia menjadi hebat. Nah karena itu Mbak Tiara, Allah berikan kesempatan melalui kita beragama ini, dalam tuntunan agama Islam, kalau kita ini melakukan kebaikan, maka Allah akan melakukan kebaikan. Jadi di dalam Quran kan menjelaskan begini, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan yang melakukan kebaikan, walanajannahum, Allah akan membalas, walanuqiyannahum, dan Allah akan memberikan jalan kehidupan dia bi ahsani ma kanu ya'malu, dengan apa-apa yang lebih baik dari dikerjakan. Jadi kalau Mbak Tiara ini sekarang saya kira saatnya lah, sudahlah yang sudah ditutup, bangkit, kita harus bangkit, mengisi waktu ini menjadi yang lebih baik, menatap masa depan. Jadi jangan lagi menyebut wah kenapa saya nggak dapat jodoh, karena bukan. Tetapi kalau Mbak Tiara ini mulai mengukur prestasi diri dengan kebaikan-kebaikan, maka orang lain akan melihat pada kita. Mbak Tiara, pada saat meninggal, ibunya Mbak Tiara meninggal, apakah ibunya Mbak Tiara sudah berhenti dari pekerjaannya sebagai PSK atau masih? Alhamdulillah ibu udah berhenti, bahkan udah sempat minta maaf sama ayah sama saya pun. Cuma pada akhirnya ibu minta bercerai kepada ayah gitu. Karena mungkin ibu malu dengan pekerjaannya. Setelah ibu ngomong minta maaf, kemudian berhenti dari pekerjaannya dan kemudian minta cerai, Mbak Tiara masih tetap nggak mau maafin? Bagi saya buat maafin ibu itu sulit, karena apa yang terjadi dalam hidup saya itu nggak akan mungkin bisa diulang gitu. Terus sampai saat ini pun saya benci gitu, pokoknya benci banget sama ibu saya gitu. Atas sikap ibu saya sama ayah saya, kenapa dia lebih memilih pekerjaan seorang PSK dibanding pekerjaan yang lain, sedangkan dia bisa menjadi buruh cuci atau pekerjaan yang lain. Ustadz, ini untuk menjalani sehari-hari Mbak Tiara ini dia masih tetap nggak bisa maafin ibunya. Jadi Mbak Tiara, kalau Mbak Tiara ingin keluar dari kungkunan masa lalu dan ingin mengurangi beban hidup seperti ini, satu-satunya cara adalah melapangkan memberi maaf. Kita bisa membuka kisah di dalam ayat Al-Quran itu begini. Wa jaza'u sayi'atun misluha. Kalau kita disakiti orang, tadi kan disakiti dengan perilaku ibu tadi, maka Mbak Tiara boleh membalas itu dengan yang setimpal. Allah berikan kesempatan itu. Tapi Allah menyatakan wa man afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat yang lebih baik dari sekedar membalas tadi itu, apa janji Allah? Fa'ajru 'alallah, maka Allah yang akan melipat gandakan berikan pahala kepada Mbak Tiara. Lah konsep pahala ini jangan difahami hanya nanti di akhirat, tetapi di dunia pun ketika kita melapangkan memberikan maaf pada orang lain, maka pintu-pintu rahmat Allah akan buka berikan kepada kita. Jadi kalau Mbak Tiara tadi menutup tadi masalah tadi itu, maafkan ibundanya. Satu harus diingat, Mbak Tiara bisa menikmati hidup di dunia karena apa? Karena jasa seorang wanita, apapun dia pekerjaan dia, boleh kita mencaci maki perbuatan dia, tetapi jasa dia mengandung 9 bulan lebih, melahirkan, menyusui. Ini adalah sumbangan jasa yang kata Nabi, andai kata Anda bisa memanjakan, membalas seluruh kehidupan ibu Anda, untuk membalas ini maka kata Nabi Anda belum sanggupnya. Karena itulah kisah yang tadi sebelum kita ceritakan, Uwais Al-Qarni itu melihat jasa ibunya sampai ibunya digendong dalam kisah hariannya karena ibunya lumpuh. Bahkan pergi haji pun digendong. Ini kan jasa yang melampaui dari situ. Jadi kalau Mbak Tiara, saya selalu menasihatkan, maafkan dia. Kalau Anda memaafkan, maka Allah akan membuka lembaran baru kehidupan Mbak Tiara. Kita tidak tahu
Mbak Tiara masih muda, hidup insya Allah Allah kasih umur panjang, masih ada kesempatan hidup, menata hidup dengan melapangkan, mungkin nanti Allah akan mencurahkan orang. Ingat, orang yang pernah berlumur dosa yang luar biasa, kemudian dia memberikan minum seekor kalbi, hewan apa itu anjing saja, maka Allah memaafkan dia dan Allah berikan kesempatan dia pada kebaikan. Jadi mari Mbak Tiara, sudahlah kita maafkan, apalagi ibunda sudah tidak ada. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Mbak Tiara Allah lapangkan jalan hidupnya, Allah bukakan pintu kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Yang kedua, Mbak Tiara ini harus banyak bergaul, berkumpul dengan orang-orang baik supaya tercerahkan, dapat tuntunan sehingga bisa melangkah menjadi yang lebih baik lagi. Ibu meninggalnya karena apa? Ibu sakit paru-paru. Sakit paru-paru. Pada saat dirawat di rumah sakit, Mbak Tiara sempat jenguk atau ngurusin ibu? Saya nggak mau jenguk dia, saya nggak mau ngurusin dia, saya serahkan semuanya pada saya. Jadi Mbak Tiara yang merawat ibu. Ya di situ adik Tiara pernah cerita apa nggak sama Tiara keadaan ibu? Ya selalu cerita, dia bilang cuma ibu mau minta maaf sama langkah apa katanya, cuma aku bilang udahlah basi ngomong itu mulut, kau juga nanti akan ulangin lagi. Assalamualaikum Kak Tiara. Assalamualaikum Kak Tiara. Mila, kamu ngapain di sini? Kakak kan udah bilang kakak nggak mau ketemu sama ibu. Kak, aku mohon jenguk ibu. Ibu lagi sakit keras, Kak. Masa kakak tega sama ibu? Tega? Kamu tahu kan siapa yang tega? Ibu yang udah nyakitin hati kakak. Kakak bisa maafin ibu. Udahlah, Kak, maafin ibu. Aku aja bisa maafin ibu. Ibu udah taubat, Kak. Ibu butuh kakak. Ibu butuh maaf dari kakak. Mila, kamu tahu kan? Kakak udah bilang sama kamu kakak nggak bisa maafin ibu. Kakak nggak akan pernah bisa maafin ibu. Sampai ibu mati, kakak nggak akan pernah maafin ibu. Ibu itu keji. Astagfirullahaladzim, Kak. Istighfar, Kak. Udah kamu pergi sana. Ibu, putus sayang sama ibu. Tapi kenapa aku nggak pernah bisa maafin ibu? Pada saat ibu sudah meninggal, Mbak Tiara pernah nggak dalam hidup Mbak Tiara ada rasa penyesalan, tidak memaafkan ibu? Buat saya tuh kayak udahlah nggak apa-apa Bu. Oh ya saya belum bisa maafin, saya sempat berpikir ya udahlah rasain deh kalau pergi gitu, mungkin itu loh udah azab yang lo terima kayak gitu. Saya pun datang ke makamnya aja hanya sekali saat itu, udah cuman ya namanya diajak sama keluarga, mungkin saya nggak bisa nolak, saya ikut aja, cuma selebihnya saya nggak pernah datang ke makamnya lagi. Pernah mimpiin ibu sebelumnya atau gimana? Ya itu ibu cuma mimpi nangis, terus dia cuma mimpi dia bilang tolong doakan saya gitu. Seperti itu, saya di sini disiksa, saya sakit kayak gitu. Saya mimpi seperti itu, cuma menurut saya mungkin itu balasan atas sikapnya dia, atas perilakunya dia, atas pekerjaannya dia gitu. Saya nggak mau ambil pusing. Bahkan saat ini saya lebih takut kehilangan ayah saya dibandingkan ibu saya gitu, karena ayah saya tuh dari kecil udah menjadi seorang ibu buat saya. Pada saat dalam balutan kebencian itu dia tetap meskipun sudah diingatkan, mungkin bukan berarti ibunya yang datang, tapi ada alam bawah sadar yang mengingatkan dia untuk coba memaafkan, tapi dia tetap tidak memaafkan. Jadi Mbak Tiara, kalau tadi kisah cerita tadi itu sebenarnya saya merinding dapat cerita itu ya. Karena ada kisah begini, Nabi SAW dalam suatu perjalanan ketika melewati sebuah kuburan, tiba-tiba Nabi mengambil apa itu sebatang pelepah kurma, kemudian ditancapkannya.
Nabi berdoa. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, Anda kan nggak kenal dia. Apa yang terjadi Rasulullah? Saya diperlihatkan Allah, orang ini sedang di sisa yang luar biasa, maka aku sekedar menancapkan untuk menjadi pendingin sesaat saja, katanya. Orang ini mendapatkan doa dari saudaranya, maksudnya kaum yang lainnya. Jadi karena itulah kita di dalam agama dianjurkan bertuntutkan Allahumma firil muslimin wal muslimat. Allahia, ya Allah ampunilah dosa tidak hanya saudara kita, saudara kan, kaum muslimin, kaum muslimat. Allahia, baik yang masih hidup, wal amwat, atau yang sudah meninggal. Jadi kita disuruh mendoakan kaum muslimin yang masih hidup ini dan kaum muslim yang sudah meninggal gitu. Lah apalagi tadi Mbak Tiara ini bunda kandungnya, ibundanya. Sebenci-benci apapun, tadi kan ibunda tadi kan sudah memberikan isyarat atau meminta maaf, bahkan dalam sakit tadi melalui adiknya tadi minta maaf. Ini isyarat besar. Ibundanya sebenarnya perih tahu tentang perbuatan itu. Mbak Tiara saya paham betul, Mbak Tiara ini perih menyaksikan ini dan merasa dendam yang luar biasa. Tetapi jangan dilampiaskan dendam ini berkelanjutan. Kita harus ingat mungkin suatu saat Mbak Tiara berumah tangga, kemudian anaknya juga. Gitu. Jadi kan ada penjelasan begini, kalau anak itu memaafkan, nanti kalau suatu saat kita pernah bersalah pada anak kita akan mudah memaafkan pada kita. Yang kedua harus ingat, saya selalu ingatkan, pintu maaf kepada siapapun bahkan, apalagi kepada orang tua, apalagi pada ibundanya, ini akan menjemput rahmat Allah yang lebih besar yang Allah turunkan kepada kita. Bersyukurlah masih ada ayah yang menjadi pendamping, yang menjadi penyemangat dalam hidup. Dan ibu sudah mendahului, maka maafkanlah. Agama menuntunkan berikan maaf. Kalau Anda ingin dilapangkan, maka inilah saya kira Mas Farid kita nasihatkan pada Mbak Tiara. Mbak Tiara sudah berkeluarga? Belum berkeluarga. Kalau boleh sekedar saran sih, kalau menurut saya gini, Mbak Tiara kan datang ke kita mau menghilangkan rasa gundah gulana. Kenapa nggak bisa memaafkan ibu? Oke, Pak Ustadz, ini Mbak Tiara belum berkeluarga, tapi dia sebenarnya sih kalau menurut saya sih ada hati kecilnya dia yang ingin memaafkan ibunya tapi tetap belum bisa. Apa yang harus dia lakukan dalam waktu dekat ini? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengingat bahwa nikmat Allah lebih besar yang diberikan pada kita. Salah satu nikmat terbesar itu adalah Allah berikan kesempatan Maria lahir dari rahim ibunya. Apapun dosa dia dari ibunya, itu adalah salah satu nikmat. Yang kedua, tadi kan pernah mengalami masa membunuh. Allah berikan kesempatan untuk masih hidup di sini. Yang ketiga, Allah saja Allah Maha Al-Ghafur Al-Ghafar, Maha mengampuni, Maha pemberi ampunan. At-Tawwab, Maha memberi menerima taubat. Maka caranya adalah memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh ibundanya. Yang kedua, dengan cara seperti itu nanti pelan-pelan. Yang ketiga adalah Anda meminta maaf, memohon ampun kepada Allah atas segala yang tidak. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa pada Anda. Yang keempat adalah ikut dalam majelis-majelis ilmu supaya dapat pencerahan. Yang kelima, kalau Mbak Tiara bisa baca Quran, mulailah. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, keberkahan dalam kehidupan jangka panjang. Yang paling penting untuk sementara mungkin coba ikhlaskan dulu. Betul, mengikhlaskan. Apa yang sudah Mbak Tiara lakukan kepada Mbak Tiara, coba maafkan pelan-pelan. Saya tahu ini berat, tapi mudah-mudahan ini bisa mengikis hatinya Mbak Tiara untuk tidak bisa memaafkan. Jadi pelan-pelan terkikis jadi bisa memaafkan itu Ustaz ya. Baik, terima kasih Mbak Tiara sudah berbagi cerita dengan kita. Pak Ustaz, terima kasih atas semua tausiahnya. Mudah-mudahan ini jadi ada jalan keluar buat Mbak Tiara ya.